Dari soal sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan kumparan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing adalah 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Nah, yang ditanya adalah berapa tegangan keluarannya. Oke. Dari kita tahu yang warna ungu ini diketahui kumparan primer itu sama dengan 500. Berarti di sini adalah NP itu sama dengan 500. Lalu di sini ada kumparan sekunder atau NS. Berarti ini adalah NS sama dengan 5000. Oke, dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik. Nah, di sini adalah VP. Kenapa VP dihubungkan? Oke, dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik. Diketahui adalah VP, dia sama dengan 220 volt. Nah, lalu yang ditanya adalah tegangan keluaran. Nah, tegangan keluaran ini dia adalah VS. Oke, beda potensial sekunder atau tegangan keluaran. Itu sama aja ya. Jadi kalau misalnya ada kata sekunder, terus abis itu output, nah dia tuh si tegangan sekunder. Nah, di sini ada N, AP, ada NS, VP sama VS. Nah, berarti ini kan ada 3 nih. Nah, berarti kita ilangin aja nih I-nya. Berarti ini rumusnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS. Berarti kita masukin di sini NP-nya adalah 500 per 5000 sama dengan VP-nya adalah 220 per VS. Nah, berarti ini bisa coret ya. Coret, berarti ini 10 ya. Ya kan, karena sama-sama dibagi 500 bagi 501, 5000 bagi 500 adalah 10. Berarti ini adalah 1 per 10 sama dengan 220 per VS. Nah, ini kali silang. Berarti 1 kali VS adalah 1 VS, atau bisa kita tulis VS doang. Nah, di sini adalah 220 kali 10. Berarti VS-nya adalah 2200 volt. Berarti jawabannya yang B. Dari soal, pada sebuah transformator terdapat kumparan primer yang mempunyai 1200 lilitan, lalu ada kumparan sekunder yang mempunyai 1000 lilitan. Lalu jika arus primer 4 ampere, maka yang ditanya adalah kuat arus sekunder. Oke, berarti di sini kita tulis diketahuinya ya. Diketahui kumparan primer. Kumparan primer itu adalah NP. NP-nya sama dengan 1200. Terus habis itu kumparan sekunder. Berarti dia tuh NS. NS sama dengan 1000. Lalu di situ ada arus primer. Berarti IP. IP sama dengan 4 ampere. Lalu di sini adalah maka kuat arus sekunder. Berarti yang ditanya adalah IS ya, IS tanda tanya. Nah, di sini kan ada yang namanya NP, NS, IP sama IS. Nah, di sini berarti kita tinggal ilangin aja nih si VP sama VS-nya. Oke? Berarti ini rumusnya jadi NP per NS sama dengan IS per IP. Kita masukin NP-nya 1200 per NS-nya adalah 1000 sama dengan IS-nya ditanya ya. Kita tulis IS aja. IP-nya adalah 4 ampere. Nah, ini bisa coret, bisa coret. Nah, ini bisa dibagi 2 nih. Bagi 2 6, bagi 2 5 ya. Oke. Berarti di sini adalah 6 per 5 sama dengan IS per 4 aja ya kita nulisnya biar agak gampangan aja. Terus lanjut, ini kali silang, berarti ini adalah 5 kali IS adalah 5 IS sama dengan 6 dikali 4. Kita lanjut ke sini ya. Berarti 5
IS sama dengan 6 kali 4 adalah 24, di mana IS sama dengan 24 per 5. Ini dipindahin kan jadi ke bawah. Berarti IS sama dengan 24 bagi 5 sama dengan 4,8. 4,8 apa? Ampere. Berarti jawabannya yang D. Dari soal, ketika merancang sebuah transformator agar dihasilkan tegangan sekunder 220 volt dan tegangan primer 110 volt, maka perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan lilitan primer. Oke, berarti di sini ditanya adalah NS per NP. Kenapa NS per NP? Karena yang di awal itu ada sekunder, baru dia primer. Berarti kita nulis gini, NS banding NP-nya berapa? Oke, nah di sini kan diketahui tegangan sekunder, berarti dia VA sama dengan 220 volt, dan tegangan primer dia berarti VP sama dengan 110 volt. Oke. Nah, di sini kan ada hubungannya sama NP, NS, VS sama VP. Nah, kita lihat yang ini berarti dia nggak ada I ya, berarti I-nya kita ilangin aja. Berarti di sini kita pakai di sini NP per NS sama dengan VP per VS. Berarti NP per NS sama dengan VP-nya adalah 110 per VS-nya adalah 220. Ini bisa dicoret ya, coret. Oh, sama-sama bisa dibagi 11. 11 bagi 11, 1, ini 2 ya. Berarti NP per NS sama dengan 1 per 2. Nah, kita kan nyari NS per NP. Jadi, NS duluan ya. Nah, kalau misalnya ini, dia itu jadinya kayak gini. Jadi, NP banding NS itu adalah 1 banding 2. Nah, sedangkan kita kan nyari NS-nya dulu ya. Berarti kita balik. Berarti NS per NP itu sama dengan 2 per 1. Kalau misalnya kita tulis berarti NS banding NP itu sama dengan 2 banding 1. Berarti yang benar adalah yang ini ya. Di mana NS per NP adalah 2 banding 1. Dari soal, lihat gambar transformator di bawah ini. Tegangan primer trafo adalah, berarti di sini kita tulis dulu diketahuinya di mana NP banding NS adalah 11 banding 1, atau bisa kita tulis NP per NS itu adalah 11 per 1. Lalu diketahui lagi si VS sama dengan 24 volt. Nah, terus habis itu yang ditanya adalah VP ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, berarti ini kita ilangin ya, karena ada NP, NS, VP, dan VS. Kita cari VP-nya. Langsung aja kita cari, berarti di mana NP per NS sama dengan VP per VS. Berarti di sini adalah NP per NS, berarti 11 per 1 sama dengan VP-nya dicari per VS-nya adalah 24. Nah, ini kali silang ya. Berarti 1 kali VP adalah 1 VP, atau kita tulis VP aja. Nah, di sini adalah 11 kali 24. Berarti di mana VP sama dengan 11 kali 24 berarti berapa ya? 264 volt. Berarti jawabannya yang B. Dari soal, berikut ini merupakan ciri dari transformator step up.
Oke, di sini kita tahu kalau step up itu dia ada di bagian sini ya. Nah, fungsi step up itu utamanya buat menaikkan tegangan. Oke. Nah, di sini yang A, tegangan primer lebih besar dibandingkan tegangan sekunder. Nah, ini tuh kalau misalnya kita jabarin itu jadi VP lebih besar daripada VS. Nah, kita lihat di bagian tegangan. Oh, ternyata tegangan di sini dia gambarnya tuh VS lebih besar daripada VP. Berarti ini salah ya. Nah, berarti salah. Tahu kan salah kenapa? Karena VS lebih besar daripada VP. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Oke, lalu lanjut lagi, di mana daya kumparan sekunder lebih besar dibandingkan daya kumparan. Oh, berarti ini kayaknya ada tambahan ini primer ya. Nah, kalau misalnya transformator ideal, dia itu di mana daya itu kan dia P ya. Nah, di mana P atau daya primer itu sama kayak daya sekunder. Jadi nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Nah, mereka itu sama syaratnya. Oke, berarti ini salah ya. Nah, lanjut lagi. Jumlah lilitan primer lebih sedikit dibandingkan kumparan sekunder. Berarti dia bilang di mana MP lebih sedikit atau kurang dari si NS. Jadi, kalau misalnya kita balik, berarti NS itu lebih besar daripada NP. Oke, kita lihat yang ini. Berarti ini salah ya. Oke, kita lihat yang ini. Berarti ini benar ya, di mana NS itu lebih besar daripada NP. Berarti ini betul, ini jawabannya. Tapi kita harus lihat lagi yang D untuk belajar. Di mana arus pada kumparan primer lebih kecil dibandingkan arus pada kumparan sekunder. Nah, berarti ini bisa kita tulis IP lebih kecil dibandingkan IS. Oke, salah ya, karena IS lebih kecil daripada IP. Jadi jawabannya yang C. Dari soal, perhatikan diagram trafo berikut ini. Jumlah lilitan sekunder trafo adalah, nah berarti yang ditanya adalah jumlah lilitan sekunder trafo. Oke, berarti yang ditanya adalah ini adalah NS, NS tanda tanya. Nah, yang diketahuin apa aja? Yang diketahuin ini ada 200 lilitan. Punya siapa? Punya primer. Karena di sini primer. Oke? Karena di sini primer ya. Berarti diketahui NP sama dengan 200. Oke? Nah, terus habis itu ini kan ada 220 volt dan dia juga ada di kiri. Berarti dia adalah VP ya, atau tegangan primernya adalah 220 volt. Oke. Nah, di sini ada 1100 volt. Punya siapa? Karena di sini sekunder. Berarti ini adalah VS sama dengan 1100 volt. Lalu yang ditanya adalah CNS. Oke, NS tanda tanya. Nah, buat pakai rumusnya, ini kan hubungannya sama N sama V ya. Berarti ini kita kesampingin dulu ya. Berarti kita tulis NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, kita masukin nih. Berarti NP-nya adalah 200 per NS-nya adalah dicari berapa, sama dengan VP-nya adalah 220 per VS-nya adalah 1100. Oke. Berarti ini bisa dicoret, bisa sama-sama dibagi 11. 22 bagi 11 adalah 2. 110 bagi 11 adalah 10. Berarti ini kita tulis ulang aja. Berarti ini adalah 200
per NS sama dengan 2/10. Nah, ini bisa kita kali silang. Berarti ini adalah 2NS sama dengan 200 kali 10. Berarti 200 kali 10 ya. Berarti 2NS sama dengan 2000. Kita lanjut ke sini. Berarti NS sama dengan 2000 per 2. Berarti NS sama dengan 1000. Berarti di lilitan sekunder itu ada 1000 lilitan. Berarti jawabannya C. Dari soal perbandingan lilitan primer dengan sekunder sebuah transformator adalah 4/10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah kuat arus sekunder? Berarti ini diketahui NP banding NS itu sama dengan 4/10, atau kita bisa tulis NP per NS itu sama aja kayak 4/10. Nah, kenapa NP-nya dulu di depan? Karena di sini ada tulisan lilitan primer, terus abis itu yang kedua di belakang baru lilitan sekunder. Oke. Lanjut lagi, diketahui apa lagi? Diketahui kuat arus primer, berarti IP itu sama dengan 5 ampere. Nah, yang ditanya kuat arus sekunder, berarti IS-nya berapa? Oke, nah di sini kan ada hubungan antara N, jumlah lilitan, dan I. Nah, kita lihat di sini berarti V-nya kita coret ya. Berarti ini rumusnya adalah NP per NS sama dengan IS per IP. Oke, berarti NP per NS-nya adalah 4/10. Berarti 4/10 kita tulis. IS-nya ditanya, tetap IS per IP-nya adalah 5. Nah, di sini kita kali silang ya. Berarti 10 kali IS adalah 10 IS sama dengan 4 dikali 5. Berarti 10 IS itu sama dengan 20. Berarti IS sama dengan 20/10. Berarti IS sama dengan 20 bagi 10. Yap, 2. 2 apa? 2 ampere. Berarti jawabannya yang A. Dari soal sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing itu adalah 0,8 A dan sekundernya berarti 0,5 A ya. Jika lilitan primer dan sekunder masing-masing adalah 100 sama 800, berarti ini lilitan primer 100, lilitan sekunder itu adalah 800. Yang ditanya berapakah efisiensi trafo. Berarti efisiensi trafo itu ini adalah efisiensi trafo itu dia tuh etanya ya. Etanya itu dia tuh kayak gini. Ya anggap aja bagus lah ya. Etanya tanda tanya. Oke. Kita diketahuinya dulu ya. Berarti arus primer berarti IP. IP sama dengan 0,8 A. Terus arus sekunder berarti IS itu sama dengan 0,5 A. Nah, jumlah lilitan primer berarti NP sama dengan 100. Lalu jumlah lilitan sekunder berarti NS sama dengan 800. Nah, kita tahu kalau misalnya kita mau cari eta atau efisiensi transformator, itu rumusnya adalah PS kali IS per VP kali IP kali 100%. Nah, di sini kan nggak ada V-nya sama sekali ya. Nah, karena nggak ada V-nya sama sekali, berarti kita bisa pakai ini. Nah, di sini kan kita tahu ya, di mana perbandingan NP sama NS, lalu VP per VS itu kan dia sebanding gitu kan. Kalau misalnya sama I kan dia berkebalikan kan. Nah, kita bisa kayak gini. Jadi, kita tulis VP-nya dulu aja deh. VP per VS itu sama dengan NP per NS. Jadi VP
per VS itu sama dengan NP-nya itu 100 per 800. Berarti ini coret-coret, berarti VP per VS itu 1 per 8. Oke, VP per VS-nya udah tahu, berarti kita bisa langsung cari si eta. Nah, caranya gini. Ini kan rumusnya kan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Nah, masalahnya adalah di sini itu VS sama VP, sedangkan di sini VP sama VS. Berarti kalau kayak gini kita tinggal balik aja. Jadi VS per VP, kita ikutin rumus, ininya juga dibalik. Jadi 8 per 1. Berarti ini adalah 8 dikali IS-nya 0,5 per VP-nya 1 dikali IP-nya 0,8 dikali 100%. Oke. 8 kali 0,5 atau 8 kali setengah itu hasilnya adalah 4. Per 1 kali 0,8 adalah 0,8 kali 100%. Nah, kita tahu, kita coba di sini aja deh. 4 per 0,8. Berarti kita kaliin 10 aja semuanya. Karena ada satu angka di belakang 0. Berarti di sini adalah 40 per 0,8 kali 10 adalah 8. 40 bagi 8 berapa? Yap, hasilnya adalah 5. Nah, di sini adalah 5 kali 100%. Berarti ini hasilnya adalah 500 ya, 500%. Nggak ada. Berarti kalau kayak gini, ya kita anggap 50% aja lah. Dari soal sebuah trafo tegangan primer dan tegangan sekunder itu adalah 220 volt sama 55 volt. Jika kuat arus primer 0,5 ampere, lalu kuat arus sekunder 1,5 ampere, berapakah efisiensi trafo? Oke, berarti ini yang ditanya si eta. Nah, berarti di sini kita bisa ketahuin di mana tegangan primer itu VP sama dengan 220 volt dan di sini ada VS, tegangan sekunder adalah 55 volt. Nah, habis itu ada kuat arus primer 0,5 A. Berarti IP sama dengan 0,5 A. Kuat arus sekunder berarti itu adalah IS sama dengan 1,5 A. Yang ditanya adalah si eta. Etanya berapa? Nah, kita pakai rumus ini aja ya. Oke, berarti kita masukin di mana nilai eta adalah VS kali IS per VP dikali IP dikali 100%. Berarti di sini adalah VS-nya itu adalah 55 kali IS-nya 1,5 per VP-nya itu adalah 220 dikali IP-nya itu adalah 0,5 dikali 100%. Berarti 55 kali 1,5 berapa ya? 82,5 per 220 kali setengah. 0,5 kan setengah ya, berarti 220 kali setengah 110 dikali 100%. Nah, berarti ini jadi berapa ya? 82,5 per 110. Oh, berarti ini 0,75 dikali 100%. Nah, berarti karena dikali 100, nolnya ada 2, berarti dia maju 2. 1, 2. Jadi tuh komanya maju 2. 1, 2. Karena komanya di sini dan dia nggak ada angka lagi, berarti dia adalah 75.
Jadi komanya hilang dan 0 yang gak usah ditulis karena di kiri. 75 apa? 75%. Berarti jawabannya yang C. Dari soal, sebuah trafo memiliki efisiensi 75%. Tegangan inputnya adalah 220 volt, lalu tegangan outputnya adalah 110 volt. Lalu jika kuat arus primer yang mengalir adalah 2 ampere, yang ditanya adalah berapa kuat arus sekundernya. Oke, berarti di sini kalau kita tulis diketahuinya adalah diketahui eta sama dengan 75%. Tegangan input sama dengan primer dan output sama dengan sekunder. Jangan lupa ya. Oke, berarti eta sama dengan 75%, di mana tegangan input atau berarti VP-nya itu adalah 220 volt. Nah, tegangan outputnya berarti dia VS-nya ya. VS-nya adalah 110 volt. Kuat arus primer itu berarti IP-nya. IP-nya sama dengan 2 ampere. Nah, yang ditanya adalah IS-nya. Nah, kita tahu di mana rumus eta adalah ini ya. Berarti kita tulis dulu di mana eta sama dengan VS kali IS per VP kali IP itu dikali 100%. Kita masukin etanya. Etanya adalah 75%. Sama dengan VS-nya adalah 110 dikali IS-nya adalah ditanya IS per VP-nya itu adalah 220 dikali IP-nya adalah 2 ampere ya, 2 doang kali 100%. Nah, ini pindah ke sini karena perkalian kalau diseberangin jadi pembagian. Jadi ini nulisnya 75% per 100% sama dengan 110 kali IS adalah 110 IS per 220 kali 2 itu adalah 440. Nah, ini bisa dicoret ya. Ini coret, ini coret. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 25 ya. 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 adalah 4. Berarti di sini adalah 3 per 4 sama dengan 110 IS per 440. Nah, ini kita bisa kali silang. 4 kali 110 IS itu sama dengan 3 dikali 440. Oh, berarti kita giniin aja. Berarti IS sama dengan 3 dikali 440 per 4 dikali 110. Nah, berarti di sini IS itu sama aja 3 kali 440. Ini kali ya. Per 4 kali 110 ya 440. Nah, maksud aku kenapa aku nggak mau kaliin 3 kali 440? Karena aku pengen coret. Coret, gampang banget kan tanpa ngitung. Berarti IS sama dengan 3 ampere. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Dari soal, sebuah trafo memiliki arus primer dan arus sekunder masing-masing sebesar 0,5 ampere dan 0,4 ampere. Jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder pada trafo tersebut masing-masing adalah 200 dan 500. Pertanyaannya, berapakah efisiensi trafo tersebut? Oke, di sini diketahui yang pertama ada arus primer. Arus primer itu adalah IP. IP sama dengan 0,5 ampere. Lalu di sini ada
arus sekunder atau kita sebut IS, berarti itu adalah 0,4 ampere. Lalu di sini ada lilitan primer atau NP, itu sama dengan 200, dan lilitan sekunder berarti NS itu adalah 500. Oke. Lalu yang ditanyakan berapakah efisiensi trafo? Nah, efisiensi trafo itu ini ya. Ini eta bisa kita sebut. Oke. Nah, di sini buat nyari eta kita kan harus tahu di mana rumusnya VS kali IS per VP kali IP dikali 100%. Nah, di sini permasalahannya dia itu nggak ada V-nya. Oke. Nah, V-nya kita dapat dari mana? Nah, kita lihat di sini di mana NP, NS, VP sama VS. Yang beda adalah IS sama IP. IS dulu baru IP dulu kan. Nah, ini kan sama. Berarti ini mereka sebanding. Jadi kita tahu VP sama VS itu dari si NP sama NS. Jadi kayak gini. Jadi kita tulis NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, kita masukin NP-nya berapa? NP-nya 200 per 500 sama dengan VP per VS. Nah, ini coret-coret berarti VP per VS sama dengan 2 per 5. Nah, di sini kan rumusnya eta sama dengan VS kali IS VP kali IP kali 100% ya. Nah, di sini kan VS per VP ya. Nah, berarti ini kita rubah jadi VS per VP. Berarti ini jadi 5 per 2. Oke. Berarti di sini bisa kita tulis lagi di mana etanya itu VS-nya adalah 5 per VP-nya itu 2. Bisa kita tulis begini, bisa kita pisah, bisa kita gabung, sama aja ya. Berarti ini IS-nya adalah 0,4 per IP-nya adalah 0,5 dikali 100%. Berarti ini eta sama dengan tinggal diginiin aja ya. Oke, berarti 5 kali 0,4 itu 2 per 2 kali 0,5 itu 1 kali 100%. Berarti ini adalah 2 dikali 100% ya. Berarti sama dengan 200%. Dari soal, ketika merancang sebuah transformator agar dihasilkan tegangan sekunder 120 volt, tegangan primer 240 volt, maka perbandingan lilitan sekunder dengan lilitan primer. Nah, berarti ini diketahui di mana VS itu sama dengan 120 volt dan VP itu sama dengan 240 volt. Nah, yang ditanya, pertama kan dia ngomongnya sekunder dulu ya, baru primer. Berarti yang ditanya adalah NS banding NP, atau kita bisa tulis NS per NP. Oke. Nah, berarti di sini kan kita tahu di mana rumusnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS. Oke. Kenapa I nggak dipakai? Karena kita nggak butuh I, karena I juga nggak ada. Berarti ini adalah NP per NS sama dengan VP per VS. Berarti di mana NP per NS sama dengan VP-nya adalah 240 per 120. Coret-coret. Berarti di sini 2, sini 1 ya. Berarti NP per NS itu sama dengan 2 per 1, atau yang ditanya pertama kan kata-kata pertamanya kan NS ya, berarti kita balik aja, berarti NS per NP sama dengan 1 per 2, atau kalau kita tulis NS banding NP itu adalah 1 banding 2. Berarti jawabannya adalah yang A, yang ini ya, ini